Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Nisa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biomembran. Oke, teman-teman tahu nggak sih apa itu biomembran? Betul banget ya, bio yang berarti hidup dan membran yang berarti pembatas tipis. Sehingga biomembran ini dikatakan sebagai pembatas tipis yang bersifat selektif yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, membran plasma adalah sebuah barier atau penghalang yang memisahkan antara daerah ekstraseluler dan juga daerah intraseluler. Nah, membran plasma ini disebut sebagai suatu struktur semi-permeabel, artinya dapat ditembus oleh beberapa jenis zat tertentu. Nah, jika kita lihat pada gambar di samping gitu ya, dan apabila kita analogikan, membran plasma ini seperti lautan lipid atau disebut juga dengan fluid mosaic model. Nah, bagian lipid ini seperti lautan, sedangkan yang berwarna ungu ini disebut juga dengan protein. Ada yang terdapat di permukaan dan juga ada yang masuk ke dalam struktur membran plasma. Protein yang berada di permukaan disebut juga dengan protein perifer, sedangkan protein yang berada masuk ke dalam struktur membran plasma disebut juga dengan protein integral. Oke, membran plasma terdiri dari dua lapisan lipid ya, fosfolipid bilayer. Nah, fosfat dan juga lipid nih. Bisa kita lihat pada gambar di bawahnya. Fosfat ini bagian terluar dari membran plasma atau bagian kepalanya, bersifat hidrofilik atau suka terhadap air. Sedangkan lipid ada bagian buntutnya, ini daerah dalam membran plasma gitu ya, bersifat hidrofobik atau takut terhadap air dan juga nonpolar. Kenapa sih bagian lipid ini berada di dalam dari struktur membran plasma? Karena daerah intraseluler dan juga daerah ekstraseluler ini kan kaya akan air, sehingga lipid dan juga daerah yang ada di intra dan ekstraseluler ini tidak ingin berkontakan langsung, sehingga yang di luar ini adalah bagian terluar adalah fosfat yang bersifat suka air. Di sini juga ada yang namanya glikolipid dan glikoprotein. Nah, kenapa dikatakan sebagai glikoprotein? Karena di sini terdapat struktur karbo yang menempel pada integral protein. Nah, sehingga disebut juga dengan glikoprotein. Dan kenapa bisa disebut glikolipid? Karena terdapat struktur karbo yang menempel langsung pada lipid sehingga dinamakan glikolipid. Selanjutnya ada gerakan melintasi membran plasma. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa membran plasma bersifat semi-permeabel yang hanya dapat dilalui oleh beberapa jenis zat tertentu. Sehingga kita bisa lihat pada gambar di atas, pada gambar di samping ya. Yang pertama ada molekul kecil tidak bermuatan. Nah, molekul-molekul ini bisa langsung melewati atau melintasi membran plasma. Contohnya seperti H2O, CO2, O2, dan NH3. Yang kedua adalah substansi yang larut dalam lemak atau lipid. Nah, substansi ini contohnya seperti hidrokarbon. Ini juga bisa langsung melintasi membran plasma. Yang ketiga, terdapat glukosa atau substansi yang larut dalam air. Nah, substansi ini tidak dapat melintasi membran secara langsung gitu ya, sehingga harus diolah terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ion. Nah, di sini contohnya seperti ion NH+, K+, Cl- dan Ca2+. Selanjutnya di sini terdapat fungsi membran plasma. Nah, beberapa jenis dari integral protein yang terdapat pada membran plasma dapat berperan sebagai ion channel. Nah, ion channel ini berbentuk seperti pipa sehingga berguna sebagai jalur keluar dan masuk zat ke dalam intra dan juga ekstraseluler. Fungsi yang kedua adalah carrier. Nah, carrier ini untuk memindahkan ion tertentu dari daerah ekstraseluler ke dalam intraseluler ataupun sebaliknya. Nah, perbedaannya dengan ion channel adalah carrier ini memindahkan
zat tertentu dengan cara menangkap ion dan merubah bentuk dari ion tersebut. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai reseptor. Nah, reseptor ini berfungsi untuk mengenal sebuah substansi dan juga mengingat substansi tersebut sehingga akan menimbulkan sebuah efek ataupun dampak ya. Selanjutnya nomor 4, sini ada enzim. Enzim ini sebagai katalis atau mempercepat reaksi. Nah, ini dapat berupa integral protein dan juga protein perifer. Yang kelima ada glikoprotein. Glikoprotein ini berfungsi untuk sebagai identifikasi jenis sel. Selanjutnya di sini terdapat jenis transport membran. Yang pertama ada transport aktif. Transport aktif merupakan sistem transportasi zat yang membutuhkan energi. Transport aktif berkebalikan dengan transport pasif yang mengandalkan sifat dari zat yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang kedua adalah transport pasif. Transport pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transport pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan oksigen. Zat-zat polar tersebut sulit melewati membran sel karena membran sel salah satu pembentuknya adalah lemak. Sistem transport pasif terdiri dari difusi langsung, difusi terfasilitasi, dan juga osmosis. Difusi langsung adalah proses berpindahnya suatu zat yang berkonsentrasi tinggi menuju zat yang memiliki konsentrasi lebih rendah sehingga konsentrasi keduanya seimbang. Difusi secara langsung terjadi tanpa perantara dan tanpa energi. Difusi ini terjadi karena sifat dari molekul-molekul yang bergerak. Nah, difusi langsung terjadi pada transport oksigen dari luar ke dalam sel. Yang kedua ada osmosis. Osmosis adalah proses menyeimbangkan konsentrasi air di dalam dan luar sel. Osmosis terjadi pada kondisi hipotonik, yaitu saat konsentrasi larutan di lingkungan lebih pekat dibanding konsentrasi larutan di dalam sel. Difusi terfasilitasi berlangsung ketika transport glukosa dari luar ke dalam sel, dibantu dengan perantara protein. Difusi terfasilitasi terjadi karena glukosa tidak bisa melewati membran sel dengan sendirinya. Agar glukosa bisa melewati membran dan masuk dalam sel, glukosa akan diikat pada protein pembawanya.